Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca saat ini. Mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Allah Bapa, Raja kehidupan, kami mengucap syukur atas berlimpah kasih kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini pun, Engkau berkenan memberikan berkat bagi kehidupan rohani kami melalui firman dan pengajaran-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami supaya mampu untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16 yang demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini adalah zaman yang sangat kompleks dan rumit. Kebenaran dan kebohongan sering bercampur. Niat baik bisa disalahartikan. Kejujuran kadang dianggap sebagai kelemahan. Media sosial penuh informasi tetapi juga manipulasi. Banyak orang hidup dengan topengnya. Takut dianggap lemah jika menunjukkan ketulusan hati. Saudara, di tengah situasi seperti ini, Tuhan memiliki rencana. Ia justru memanggil kita untuk hidup dengan tulus dan cerdik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tentu memahami realitas dunia ini. Yesus tahu bahwa dunia ini seperti ladang yang dipenuhi oleh serigala, penuh tipu daya dan niat jahat. Tetapi Yesus juga tidak memanggil kita untuk ikut menjadi serigala-serigala lain yang kemudian balas saling menggigit. Tetapi Yesus mengutus kita sebagai domba. Domba ini simbol dari kelembutan, kedamaian, dan kebenaran. Akan tetapi saudara, ini bukan domba yang bodoh, melainkan domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, tulus seperti merpati ini berarti menjaga hati tetap bersih dari dendam, kebencian, dan kepalsuan. Kita dipanggil untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik, bahkan saat dunia tak membalas kebaikan itu. Tulus bukan berarti naif, tetapi memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan cerdik, saudara, cerdik seperti ular, itu berarti kita juga diajak untuk berpikir tajam, penuh hikmat, dan bijaksana di dalam bertindak. Kita tidak perlu ceroboh, jangan gampang terpengaruh, dan tidak sembarang percaya. Kita perlu memilah mana yang benar, mana yang palsu. Cerdik itu bukan licik. Beda tipis tapi maknanya jauh berbeda. Licik itu memanipulasi, tetapi cerdik itu menghindari jebakan. Licik itu mempermainkan orang lain, tetapi cerdik menjaga diri dan orang lain
dari bahaya di depannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini firman itu menyapa kita, maka apa arti firman ini bagi kita hari ini? Saat menyikapi berita yang simpang siur, maka telitilah terlebih dahulu sebelum mempercayai dan kemudian men-share-kannya, membagikannya. Saat menghadapi orang yang menipu atau menyakiti kita, tetaplah bertahan dan belajar untuk mengampuni, tetapi juga belajar untuk menegakkan batas. Saat bekerja atau melayani, jujur dan rendah hatilah, tapi juga jangan kemudian menjadi pelayan yang mudah dimanfaatkan. Saat mendidik anak-anak kita, ajarkan kepada mereka untuk bisa mengasihi, tetapi juga memiliki kecerdasan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa menjadi terang dan garam di dunia bukan perkara yang mudah, tetapi itulah panggilan kita. Mari kita terus belajar untuk dapat mengerti situasi zaman ini dengan bijak. Mari berjalan dengan ketulusan hati yang bersinar dan kecerdikan yang menyelamatkan. Dunia butuh lebih banyak orang-orang seperti itu, dan Tuhan berkenan memulainya dari kita. Amin.